Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa SPD. Saya guru kelas di UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya calon guru penggerak Angkatan 5. Video saya ini merupakan koneksi antar materi yang telah saya dapat pada pembelajaran di modul 1.1. Fasilitator bernama Bapak Muhari SPD MPD dan pengajar praktik bernama Bapak Selamat Simbolon SPD. Menteri pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh pendidikan Indonesia bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau yang lebih kita kenal Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang dikenalkan dan dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara saat masa penjajahan masih relevan dan menjadi landasan praktik pendidikan hingga saat ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan dan awal dari terbentuknya kebudayaan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang kita siapkan saat ini adalah untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan untuk membentuk peradaban bangsa. 3 gagasan utama sistem persekolahan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara yang juga menjadi hal yang saya pelajari pada modul ini adalah Taman Siswa, Among, dan Pamong. Sistem persekolahan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah Taman Siswa. Taman Siswa adalah sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain untuk anak, di mana anak diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka yang dilengkapi dengan dukungan dalam proses belajar anak. Sistem persekolahan Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah Among. Sistem ini menitik beratkan anak sebagai prioritas pertama yang harus dilayani dan pelaku utama dalam proses pendidikan dan pengajaran. Sementara pengajar dalam hal ini adalah guru bertindak sebagai fasilitator. Pada sistem Among ini juga dikenal dengan 3 slogan Ki Hajar Dewantara yang menjadi esensi dari Merdeka Belajar. Dan sistem persekolahan yang ketiga adalah Pamong. Guru dianalogikan sebagai seorang petani yang menanam benih-benih padi, yang mana benih-benih padi itu adalah murid. Jika benih padi ditanam di tempat yang subur, diberi pupuk dengan teratur, pengairan yang baik, dan sinar matahari yang cukup, serta dirawat dengan baik, maka padi yang subur akan menghasilkan beras dengan kualitas baik. Jadi, tumbuh kembang murid sangat ditentukan sekali oleh peran guru dalam menuntun pendidikan anak tanpa mengubah kodrat yang telah dimiliki sang anak. Setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya pun berubah bahwa tugas pengajar baik sebagai Among dan Pamong lebih untuk memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan murid serta memberikan dukungan yang diperlukan terhadap perkembangan murid tanpa mengurangi keinginan murid dalam tumbuh dan berkembang. Adapun refleksi dan perubahan yang akan saya lakukan dalam mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, menjadi guru yang selalu dirindukan. Kehadiran guru sebagai penuntun, pelindung, dan pemotivasi terbesar bagi anak di sekolah. Saya akan terus belajar menjadi guru yang menyenangkan dan penuh kasih sayang agar anak-anak selalu merindukan kehadiran gurunya. Saya akan mulai merefleksi diri sendiri dan mengembangkan kompetensi diri untuk meningkatkan kemampuan sebagai seorang guru masa kini. Perubahan kedua yang akan saya lakukan adalah memvariasikan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kodrat anak adalah bermain, apalagi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Saya akan terus belajar dalam mengembangkan model pembelajaran yang berbasis permainan atau kegiatan-kegiatan yang disukai anak dalam menyajikan materi.
Tujuannya agar anak didik tidak kehilangan masa bermainnya, namun juga tidak menghilangkan esensi dari proses belajarnya. Perubahan ketiga yang akan saya lakukan adalah memaksimalkan alam sekitar. Minimnya sarana dan prasarana bukan lagi menjadi alasan mutlak tidak terlaksananya pembelajaran yang baik untuk murid di sekolah. Alam yang disajikan Tuhan untuk UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat dapat dijadikan tempat untuk para murid belajar. Bahkan dengan menjadikan alam sebagai tempat belajar dapat menumbuh kembangkan sikap bersyukur akan nikmat Tuhan Yang Maha Esa dan sikap mencintai alam sekitar. Demikian video saya kali ini. Mari kita terus semangat belajar sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.